Ya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan jurnalis MJN Diandra Mukni langsung dari area permukiman sekitar Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Diandra, bisa Anda jelaskan saat ini lokasi persis Anda dan bagaimana kondisi pasca padamnya kebakaran di sana? Baik, selamat pagi Reza dan juga pemirsa, tepat sekali saya berada di RW 1, di pertengahan RW 1 dan juga RW 9 di dekat yaitu di pemukiman padat penduduk di sekitar Depo Pelumpang Pertamina, dan saat ini kondisinya adalah masih banyak sekali warga yang berlalu lalang untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan di rumahnya. Namun di sini Babin Kamtibmas atau dari pihak kepolisian ini berusaha terus untuk mensterilkan daerah di sekitar lokasi TKP kebakaran karena khawatir bahwa masih ada bangunan-bangunan yang rawan untuk rubuh akibat kebakaran ini. Dan tadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kami diberitahukan atau diinformasikan bahwa ditemukan jenazah di satu rumah di RW 9, dan dengan demikian total korban meninggal dunia yang timbul akibat kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang ini adalah sebanyak 15 orang meninggal dunia. Di sini masih banyak juga terlihat masyarakat yang masih ada di jalan berkumpul, lalu juga mencari informasi juga bagaimana mereka akan dievakuasi begitu. Dan untuk titik evakuasi sendiri di sini memang sudah disediakan ada 8 titik pengungsian yang tersebar, yaitu tepatnya ada di kantor PMI Jakarta Utara, lalu juga ada di Masjid As-Solihin, kantor Kelurahan Rawabadak Selatan, lalu juga di Gedung Golkar Walang, kantor Sudinaker Trans dan Energi Jakarta Utara, lalu juga Masjid Al-Muhajirin, R. Petra Rasela, dan juga Stadion Rawabadak. Sementara ini untuk total masyarakat atau total warga yang diungsikan atau yang terpaksa mengungsi akibat kebakaran yang terjadi di Depo Pelumpang pada Jumat malam kemarin ini adalah sebanyak 639 orang, dan juga memang timbul beberapa korban, mulai dari korban jiwa yaitu ada 15 orang meninggal dunia, lalu juga ada sekitar 40 orang. Nah, saat ini kita lihat bersama bahwa masih ada polisi yang atau Babin Kamtibmas yang masih membubarkan warga agar tidak berkumpul di lokasi atau TKP kebakaran karena memang khawatir akibat bangunan-bangunan yang rawan runtuh saat ini. Lalu juga di sini memang warga masih terus berkumpul, namun juga terus dibubarkan oleh kepolisian yang ada di sini. Namun memang masih banyak juga warga yang bandel istilahnya untuk menyelamatkan barang-barang ke rumahnya. Dan memang rumah-rumah di sini banyak sekali yang sudah hangus terbakar, namun warga masih ingin melihat bagaimana kondisi rumahnya masing-masing. Namun karena juga kondisi di rumahnya itu sudah hangus terbakar dan juga sudah tinggal puing-puing, mereka berusaha untuk menyelamatkan, namun juga memang tidak diperbolehkan oleh pihak berwajib atau dari pihak kepolisian setempat karena memang masih berbahaya. Dan di sini tadi juga kami melihat ada beberapa petugas baik dari Basarnas, lalu juga dari BPBD, pihak kepolisian, dari TNI, lalu juga dari pihak PLN untuk berusaha mengevakuasi, baik juga untuk membersihkan puing-puing sisa dari kebakaran ini. Sementara itu berdasarkan data terakhir yang kami himpun, korban meninggal dunia saat ini sudah mencapai 15 orang, dan tadi yang terakhir dievakuasi jenazahnya adalah di satu rumah yang berada di RW 9. Dikabarkan jenazah tersebut akan dibawa menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dan selanjutnya untuk jenazah tersebut yang diketemukan tadi juga belum diketahui atau belum dapat diidentifikasi apakah jenis kelamin itu merupakan perempuan atau laki-laki, lalu berapa usianya. Ini juga belum diketahui karena juga memang jenazah tersebut sudah tidak bisa diidentifikasi akibat kondisinya yang sudah hangus. Dan untuk korban luka, yaitu ada sekitar 40 lebih korban luka, saat ini sedang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Koja Tanjung Priuk, lalu juga di RS Tugu Koja, RS Pelabuhan, dan juga Rumah Sakit Mulyasari. Sementara itu untuk korban luka serius dirujuk yaitu ke RSCM, ke RSPP, dan juga RS Polri Kramat Jati. Reza. Ya, Diandra, jadi kami konfirmasi lagi kepada Anda.
sejauh ini sudah ada 15 korban meninggal dunia. Begitu ya Diandra, dan semuanya ini sudah ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, termasuk 2 korban meninggal dunia yang baru ditemukan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi di RW 9, Diandra. Betul sekali Reza, untuk informasi terakhir yang kami terima memang warga atau jumlah korban tewas yang sudah diketemukan ini ada 15 orang dan kabarnya memang masih ada orang yang hilang dan saat ini juga masih dicari oleh pihak rescue yang ada di sini, dan mereka semua atau para korban tewas ini juga sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi, di mana untuk proses identifikasi ini para korban atau misalnya warga yang memiliki atau yang kehilangan orang terdekatnya atau misalnya keluarganya akibat kebakaran ini, mereka bisa menyerahkan data antemortem atau misalnya data pendukung yang bisa dicocokkan kepada jasad postmortem atau jasad yang ada di RS Polri tersebut, dan nanti hal ini juga bisa tentunya membantu proses identifikasi dari tim forensik yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Reza. Baik, Diandra, kami juga mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan datang ke lokasi kebakaran. Apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan hal itu? Baik Reza, untuk kedatangan Presiden Joko Widodo ke TKP kebakaran saat ini kami belum mendapatkan informasi. Namun dari sejak malam kemarin memang sudah ada beberapa pejabat yang datang, mulai dari PJ Gubernur lalu juga Kadinkes yang kemarin juga sudah meninjau juga ke rumah sakit yang menjadi tempat perawatan bagi korban-korban luka, Reza. Baik Diandra Mukni, kami akan masih menantikan informasi terbaru dari Anda di lokasi RW 1 hingga RW 9 di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara.